Boleh tambah lagi volumenya enggak? Karena kalau orang Kristen itu mengucapkan shalom artinya begini, salam damai sejahtera. Tuhan bilang, kalau kita mengucapkan damai sejahtera dan orang itu gak balas, damai sejahtera itu balik kepada orang yang mengucapkan. Oke? Jadi kalau damai sejahtera, ada damai sejahtera di hati saya, ada damai sejahtera di hati kita masing-masing. Amin. Karena apa yang paling kita butuh? Ada orang kaya tapi gak damai. Oke? Kalau orang damai itu enak. Karena saya lagi shalom. Udah bagus. Tambah satu lagi volumenya ya. Lebih kencang lagi. Shalom. Udah cukup bagus. Tapi bikin lebih keras lagi ya. Supaya Anda bisa mendengar suara Anda sendiri. Satu lagi. Haleluya. Sebelum kita dengar firman Tuhan, kita semua di sini orang-orang dikasihi oleh Tuhan. Coba lihat orang sebelah kiri kanan kita. Kadang-kadang kita suka memuji artis. Memuji Tuhan pasti ya. Tapi kadang-kadang kita suka memuji artis, bintang film, penyanyi. Kalau dia nyanyi bagus kita tepuk tangan. Padahal dia nggak kenal kita. Kita kadang-kadang lupa berterima kasih kepada orang-orang yang dekat dengan kita. Pernah nggak saudara bertepuk tangan untuk Pak Musa? Pak Musa udah menghadirkan persekutuan doa ini. Kalau artis-artis itu bilang, tepuk tangan, mengagumi, padahal dia cuma nyanyi. Dan kalau kita lihat Pak Musa, persekutuan ini ada karena di situ ada Pak Musa. Ayo tepuk tangan dulu untuk Pak Musa. Saudara-saudara, kadang juga kita lupa teman kita, teman sebelah kiri kanan kita. Kalau di kita susah, dia yang doakan. Mana ada artis Korea yang berdoa buat saudara? Ada nggak? Nggak ada. Tapi teman di kiri kanan kita, mereka yang berdoa buat kita kalau tidak ada masalah. Tapi kadang kita lupa menghargai mereka. Sekali-sekali traktirlah temanmu. Oke? Iya, jangan cuma lihat-lihat aja di TV. Sekarang lihat teman kiri kanan. Coba lihat teman kiri kanan. Tepuk tangan buat teman kiri kanan kita. Iya, haleluya. Karena dia ada buat kita. Nah, terakhir ya, ada dua lagi yang harus kita beri tepuk tangan. Kedua yang terakhir, kadang kita merasa begini. Aduh, saya sudah jadi orang Kristen. Saya sudah berusaha yang terbaik. Kenapa saya nggak pernah dihargai? Saudara, saya ingin begini. Kalau kita merasa kita nggak dihargai, belajarlah menghargai diri sendiri. Karena Yesus mati buat kita. Amin. Berarti kita berharga. Kalau saudara merasa saudara berdosa, Yesus sudah mati untuk dosa kita. Amin. Orang yang percaya Yesus, dosanya diampuni. Amin. Iya. Jadi belajar menghargai diri sendiri. Kalau ada orang bilang, kamu coba. Kalau saudara setiap berkaca, ibu-ibu biasanya kalau berkaca yang bisa di duluan kerutannya. Aduh, pakai berkerut kan? Nah, benar? Iya, yang dilihat dulu. Aduh, berjerawat jangan. Saya selalu ajarin kepada anak-anak saya, anak-anak didik saya di kelompok-kelompok saya. Saya pernah ditawarin salah seorang pengusaha dan istrinya. Mereka panggil saya untuk ke Korea. Mereka mau operasi plastik. Suami istri, mereka bilang begini sama saya, Pastor Nixon, kami mau ngajak Pastor Nixon ikut dengan kami. Mau ngapain? Kami ingin memberkati Pastor Nixon supaya mungkin Pastor Nixon ingin operasi hidungnya atau bibirnya. Bibir saya kan agak tebal, kayak Rolling Stone. Nah, jadi kadang-kadang orang permasalahkan itu. Apa yang saya lakukan? Mereka bilang, ayo Pastor. Saya bilang, puji Tuhan, kalau si dan kok mau operasi silakan, saya nggak larang. Tapi kalau saya enggak, lu kok bisa? Karena ini, bagi saya sudah bersyukur apa? Bukan berarti Anda nggak boleh operasi ya, silakan kalau mau operasi. Mau operasi plastik, mau operasi apa silakan. Plastik ember, plastik apa silakan. Saya nggak mau. Karena saya bilang begini, saya belajar bersyukur untuk apa yang Tuhan beri. Amin. Oke? Sehingga yang terpancar dari wajah kita itu sukacita. Oke? Saudara juga kata jadi gini, kalau orang tak menghargai saudara, belajarlah bersyukur. Tuhan mati buat kita, berarti kita berharga. Sekarang begini, tepuk tangan buat diri sendiri. Iya. Iya. Jadi sekali-sekali di rumah lihat kaca, tepuk tangan untuk diri sendiri. Kayak ibu habis tadi gini. Tepuk tangan buat diri sendiri. Iya, saya
Saya terhibur loh dengan goyangannya ibu tadi. Iya, luar biasa. Membawa sukacita buat orang lain kan? Ibu sudah jadi berkat. Jangan pikir cuma saya yang khotbah, saya jadi berkat. Ibu udah jadi berkat. Saya rekam nanti saya siarkan, saudara. Bagus loh. Jadi berkat kan ibu? Jadi berharga. Terakhir, kita semua ini ada karena Tuhan Yesus. Sebelum saya sharing khotbah, mari kita tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Oke, saya akan cepat aja. Terima kasih buat Komusa, Pendeta Musa yang mengundang saya untuk datang ke sini. Oke, saya kenal Pendeta Musa ini dari sekolah minggu. Tahu dari mana? Dari kitab Kejadian Musa. Oke, udah lama kenalnya. Baik, sekarang kita buka Alkitab dari 1 Samuel pasal yang pertama, ayat 1 sampai ayat yang ke-11. 1 Samuel pasal yang pertama, ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Kita baca bergantian ya, kalau bisa ya. Saya ayat 1, Bapak yang diberkati Tuhan baca ayat 2, dan kita bergantian sampai selesai. 1 Samuel pasal 1, ayat 1, perikopnya lahirnya siapa? Lahirnya Samuel. Ada seorang laki-laki di Ramathaim Sofi dari pegunungan Efraim, namanya Elkana bin Yeram bin Elihu bin Tohu bin Suf, seorang Efraim. Ayat 2, 1, 2, 3. Orang ini mempunyai dua istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak, tapi Hana tidak. Ayat 3, orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sanalah ia menjadi imam Tuhan. Ya, di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Heli, Hofni dan Phinehas. Ayat 4, 1, 2, 3. Dari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya lah kepada Penina istrinya, dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya Hana. Ayat 6, 1, 2, 3. Tetapi majunya walaupun yang menjadikan dia supaya ia bisa, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Ayat 7, demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana, sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Ayat 8, 1, 2, 3. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Karena aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki. Pada satu kali setelah habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Ayat 10, 1, 2, 3. Kemudian bernasarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Mungkin Bapak Ibu udah sering baca ayat ini. Kalau Bapak Ibu suka dengan tema khotbah saya hari ini adalah doa yang mengubah sejarah. Jadi kalau saya selalu dari anak-anak didik saya dulu, saya selalu mengajar mereka untuk baca Alkitab. Kalau Anda baca Alkitab 1 hari 3 pasal, 1 tahun itu tamat. Semua sudah terbaca, tamat. Karena apa? Alkitab, orang bilang Alkitab ini kitab suci, tapi itu berisi tentang bagaimana manusia-manusia yang rusak, manusia-manusia yang hancur datang kepada Tuhan dan diperbaiki. Bahwa hidup ini bukan tanpa masalah. Di sini diceritakan tentang sejarah lahirnya Samuel. Samuel punya orang tua, papanya, ya kan? Kalau kita baca nama mamanya itu Hana. Kemudian saudara, mari kita lihat ya. Kita baca satu dulu. Ada seorang laki-laki di Ramathaim Sofi di pegunungan Efraim, namanya siapa? Elkana. Istrinya pertama namanya siapa? Hana. Istrinya kedua namanya siapa? Penina. Jadi Elkana ini dia punya 2 istri.
Jadi pertama dia punya istri namanya Hana. Dan selama dia menikah, Hana ini nggak bisa hamil. Di zaman dulu, ini zaman dulu ya, anak bagi seorang laki-laki itu lambang keperkasaan. Harga diri seorang pria kalau menikah itu harus punya anak di zaman dulu. Jadi ketika Hana nggak punya anak, akhirnya Elkana menikah lagi dengan perempuan yang bernama Penina. Kalau Bapak Ibu yang sudah menikah di sini, biasanya kalau kita menikah dengan seseorang, karena orang itu punya sedikit banyak ada kesamaan dengan kita, betul ya? Mungkin Elkana menyukai wanita yang punya nama akhir seperti dia. Coba, namanya Elkana, istri pertamanya namanya siapa? Hana. Akhirannya apa? Nah, Elkana, nah, Hana, nah. Ketika Hana nggak bisa hamil, dia mencari istri yang kedua, namanya siapa? Beni. Nah, akhirannya juga apa? Nah, Elkana, nah, Hana, nah, Penina, nah. Oke, kalau mungkin juga Penina nggak hamil, dia akan menikah lagi dengan istri selanjutnya. Mungkin namanya Celana. Oke. Tapi ternyata dia menikah dengan Penina itu bisa hamil, makanya dia tak menikah lagi. Saudara, di Alkitab ada kisah semacam ini. Kalau Anda baca Alkitab menulis kitab itu orang manusia itu apa adanya, bahwa ada masalah di keluarga. Ada kisah seorang pria yang ini orang yang taat agama. Dia selalu datang ke bait suci untuk berdoa. Oke, aturan agama Yahudi itu dia jalankan dengan sangat-sangat baik. Tetapi dia sebagai manusia, dia nggak bisa, istrinya nggak bisa melahirkan, dia menikah lagi. Jadi saudara jangan berpikir begini, kalau sudah jadi orang Kristen aktif di gereja berarti nggak ada masalah. Ada. Problem dalam hidup ini akan selalu ada. Jadi jangan pernah mengasih, dan Alkitab ini nulis. Tujuannya kenapa? Ini kan bukan kisah yang baik. Suami yang taat kepada Tuhan punya istri dua, ini bukan kisah yang baik. Alkitab menceritakan itu. Alkitab menceritakan itu. Dan Hana sebagai istri pertama, yang kedua kan disebut madu kan. Oke, saya nggak tahu kenapa ya istri kedua selalu disebut madu. Manis. Oke, dia selalu, karena dia bangga dia punya anak sedangkan Hana. Kenapa Hana nggak bisa hamil? Di ayat 5 dan 6 ditulis, karena Tuhan telah apa? Menutup kandungannya Hana. Dalam diskusi saya dengan anak-anak saya, diskusi saya dengan anak-anak binaan saya dulu, mereka selalu bertanya ketika saya khotbah ini, karena terbuka biasanya, kenapa Tuhan menutup kandungannya Hana? Saya nggak punya jawaban. Kadang-kadang ada jawaban yang nggak perlu Anda cari tahu. Sekalipun saya pendeta, satu anak pernah protes sama saya, kakak ini kan pendeta, sekolah teologi ya, punya hikmat, kenapa nggak bisa jawab? Kadang-kadang ada masalah dalam hidup yang kita nggak tahu kenapa yang terjadi. Firman Tuhan bilang begini, tapi Tuhan telah menutup kandungannya dan itu ditulis dalam 2 ayat. Harusnya Hana mati dalam keadaan tidak akan punya anak. Tapi doa Hana mengubah rencana itu. Tuhan tidak bisa merubah kebenaran. Kebenaran itu nggak bisa diubah. Tapi Tuhan pernah akan memusnahkan beberapa kota. Kalau ada orang yang berdoa di kota itu nggak jadi dimusnahkan. Ingat kota itu apa? Sodom dan Gomora dimusnahkan. Ada satu kota yang nabinya udah datang memperingati kota itu akan ditunggang balikan. Bahasanya ditunggang balikan. Berarti benar-benar, iya benar. Nineveh apa? Bertobat. Mereka duduk dalam debu dan Tuhan tidak jadi menunggang balikan kota itu. Sekali lagi, Bapak Ibu harus ingat ini. Kalau kebenaran itu nggak bisa dirubah. Tapi kalau Anda berubah dalam soal pribadi, dalam soal hal yang manusiawi, Anda bisa dipulihkan. Kandungannya Hana secara biologis tentu, karena kita nggak tahu kenapa. Dan harusnya Hana mati dengan keadaan dia nggak punya anak. Tapi Hana berdoa.
Setiap kali dia datang dengan suaminya ke gereja, ke bait suci, bait Allah, dia berdoa minta. Mari saya mau ceritakan satu rahasia, bagaimana kita berdoa dan doa bisa mengubah sejarah. Kadang-kadang ada kita berdoa dan kita dijawab. Bahkan pernah nggak kita nggak berdoa pun baru dalam hati udah datang? Pernah nggak ada begini-gini? Kok aku makan pisang goreng ya? Cuma bagi ini yang kecil. Tiba-tiba ada tetangga yang datang. Ibu, ini apa ini loh? Saya goreng pisang kelebihan. Saya ingat ibu mau nggak bu? Oke, baru ngomong dalam hati. Ada loh kayak gitu. Jangan anak nggak perhatian loh kayak gitu. Ada doa yang kita doakan bertahun-tahun dan doa itu nggak dijawab. Saya mau mengajarkan satu hal. Beberapa orang saya ajarkan dan mereka menyadari ada doa yang disebut saudara doa dan kita bernasar. Hana bilang di ujung ketika Hana berdoa, firman Tuhan bilang begini, Hana sampai berdoa sampai hatinya pedih. Tahu pedih ya? Kalau ada yang namanya sakit hati, aku tersakiti, sakit hatiku. Kalau pedih hati itu lebih sakit dari sakit hati. Itu kalau ada istilah film zaman dulu, luka di atas luka. Masih ingat ibu-ibu? Ya, itu yang namanya luka di atas luka. Jadi pedih hati, sakit di atas sakit. Orang kalau pedih hati sampai nggak bisa ngomong. Pernah nggak sakit? Hana berdoa sampai hatinya pedih karena sekian lama dia berdoa yang dijawab. Dan Hana akhirnya masuk dalam doa ini. Lalu bernasarlah kalau kau jawab doaku, kau berikan seorang anak. Anak pertama saya itu saya akan berikan, saya persembahkan kepada Tuhan. Dan Tuhan menjawab doa Hana. Hana punya anak pertama. Akhirnya Hana hamil dan dia punya anak, dan anaknya diberi nama apa? Samuel. Dan Samuel menjadi nabi bagi orang Israel. Hana bukan cuma mengubah sejarah hidupnya, Hana mengubah sejarah Israel. Kenapa? Samuel lah yang melantik dua raja Israel pertama. Ya, siapa raja Israel pertama? Saul dan Daud. Dan yang melantik mereka siapa? Samuel. Kalau Hana berhenti berdoa, Israel tidak pernah akan punya nabi yang bernama Samuel. Dia mengubah sejarah hidupnya, dia mengubah sejarah Israel. Biasanya kalau ada pergumulan berat, mujizatnya juga besar. Coba ibu-ibu ya, bapak-bapak, kalau ada doa selama ini yang tak terjawab, coba doa dan bernasar sama Tuhan. Tapi jangan asal bernasar loh ya. Kalau Anda nggak bayar, celaka. Lebih baik bernasar daripada bernasar dan tidak dibayar. Nasar itu harus dibayar. Itu utang saudara kepada Tuhan. Kalau saudara bernasar, tapi kalau doa belum dijawab, coba bernasar. Jangan bilang Tuhan berkati aku supaya aku bisa kawin lagi. Nah, itu bukan nasar. Ya kan? Coba doa itu sambil bernasar. Saudara, saya tutup dengan sebuah kesaksian. Di sini rata-rata saya lihat orang-orang udah senior. Saya hari ini punya 4 orang pendoa. Dulunya saya punya 5 orang pendoa. Dan ibu-ibu semua. Sudah tua-tua semua. Pendoa saya yang paling senior itu meninggal ketika berusia 89 tahun. Dia memiliki 9 orang anak, 9 orang mantu, dan 23 orang cucu. Kalau cicit saya nggak itu, tapi cucunya itu sampai 23 orang. Saya menceritakan kisah oma ini. Saya panggil dia akhirnya mama karena dia berdoa saya. Dia cerita kepada saya waktu itu, Nixon, mama ini loh kehilangan suami ketika umur 36 tahun. Dan suaminya meninggalkan warisan bukan harta benda, tapi anak, 9 orang anak. Orang zaman dulu sudah sebanyak itu. Kalau anak-anak zaman sekarang diceritakan semacam itu, mereka bilang itu anak peternakan, kurang ajar. Anak-anak sekarang bilang begini, wah, kau bisa saksikan ini di share YouTube.
sedikit mereka begini, Kristen itu peternakan, bukan beranak, kurang ajar kan ya. Tapi orang-orang zaman dulu memang seperti itu. Siapa yang di sini punya anak lebih dari satu? Sekarang orang punya anak satu, pembantunya 3. Mama saya punya anak 8, ada pembantu. Beneran. Nggak apa-apa, itu lebih besar. Memang sebagian besar kami ada lebih besar di tetangga. Iya kan? Main di tetangga dikasih makan. Hebatnya di Manado itu begitu. Anda nggak perlu kerja. Setiap makan siang, mampir aja ke tetangga. Iya benar. Di Manado itu orangnya kayak gitu. Kalau Anda mampir ke tetangga, dia jam makan, pasti. Tahu lah, kalau tetangga jam makan jam 12, datang. Pasti dia jam makan. Jam 6, pasti. Itu salah satu yang hebat di Manado. Makanya kamu sudah bilang begini, kamu nggak perlu kerja kalau kamu malas. Ke tetangga aja, yang penting nggak tahu malu aja. Oke. Oma ini, dia suaminya ketika di umur 36, suaminya meninggal, 9 orang. Dia nggak dibekali apa-apa, nggak ada harta. Harusnya dia putus asa. Tapi Oma ini, kenapa dia jadi berdoa saya? Dia bilang, sejak saya muda, saya pakai lutut saya. Dia nggak punya keterampilan. Bagaimana dia membesarkan anak-anaknya? Anak yang tertua, saudara. Waktu itu bilang kepada mamanya, Ma, aku berhenti sekolah. Aku kerja apa aja aku mau kerja. Yang penting bantu mama, biar adik-adik yang sekolah. Oma bilang kepada anak-anaknya, Papa dan Mama udah janji. Semua anak Papa dan Mama bagaimanapun caranya Papa Mama akan berusaha. 9-9-nya harus sarjana. Orang tua zaman dulu kan kayak gitu. Ya, yang penting anak-anak sarjana. Semua kalau sudah jadi sarjana baru boleh kerja. Setiap orang punya prinsip masing-masing ya. Oke? Kamu nak kerja, biar mama yang kerja. Anaknya cuma dia sama aku berhenti sekolah. Mamanya bilang enggak, semua harus kerja. Kalau kamu udah sarjana, kamu kerja bantu aja kita. Lihat baik-baik ya. Ketika Anda berlutut di hadapan Tuhan, dia nggak punya keterampilan. Dia berdoa sama Tuhan. Dan Tuhan kasih hikmat apa? Oma ini bisa masak. Jadi dia bukan kayak catering gitu, masak-masak untuk orang. Tapi nggak tiap hari orang punya acara. Nggak tiap hari orang punya gawean. Dan dia berdoa lagi, Tuhan bagaimana supaya ada penghasilan, ada pemasukan tiap hari. Tuhan kasih hikmat sama dia. Kalau kita pakai istilah sekarang, dia jadi laundry. Tapi laundry berjalan. Dia datang ke tetangga-tetangganya sampai orang-orang di luar, dia datang begini, mau nggak tiap hari atau berapa hari sekali saya datang di rumah ini, saya cucikan baju-bajunya, saya setrika, terserah mau dibayar berapa. Coba. Itu hikmat loh, itu sederhana loh. Dia bilang ada yang menolak, ada yang terima, ada yang bayar itu kecil sekali, tapi ada juga yang bayar besar. Dia komitmen, mau dibayar kecil, mau dibayar besar, kerjanya sama. Dia keliling-keliling, ada orang-orang kadang-kadang menjebak dia, melebihkan uang di kantong, dia kembalikan. Karena dia bilang itu bukan haknya. Dan dia bilang, dari situ orang-orang kadang-kadang dia dapat upah lebih. Jauh-jauh lebih. Selama bertahun-tahun dia lakukan itu. Sampai semua anak-anaknya besar. Saya kasih tahu Bapak Ibu ya. Ada orang punya 3 anak. 2 hancur, 1 berhasil. Oma ini 99 anaknya jadi orang sendiri. Orang berhasil. Orang luar biasa. Saya kenal anak-anaknya, saya ketemu langsung. Jadi orang-orang berhasil. Dia bilang begini, saya membesarkan. Orang tanya, oh karena nyuci baju ya, karena masak untuk orang. Om saya bilang begini, saya bisa membesarkan anak-anak saya bukan dengan tangan saya, tapi dengan lutut saya. Setiap dia kekurangan, ya orang ngasih, dia bilang begini, pernah 1 minggu orang-orang yang cuci baju ke dia ngasih itu kecil-kecil. Selama 1 minggu. Pada waktu itu dia harus bayar uang kuliah. Waktu anaknya tertua yang paling utama. Ketika anaknya tertua udah sarjana, selesai, udah agak ringan. Tapi ketika anaknya akan kuliah, dia nggak punya uang. Dia bilang dia pakai duit. Dan setelah itu ada orang yang ngasih ke dia itu sangat besar. Makanya selalu bersaksi. Semua orang tanya bagaimana Oma membesarkan anak-anak Oma, bukan pakai tangan.
pakai lu. Seperti siapa? Hana, dia akhirnya hamil bukan karena program, tapi karena bukan berarti anak boleh program, boleh, tapi Hana waktu itu kan belum ada kan, belum ada. Jadi Hana kalau ada teknologi ada Tuhan, kalau ada nggak bisa bayar teknologi ada Tuhan. Jadi jangan menyerah kalau anda punya fasilitas, ada Tuhan. Nah, saya mau cerita, akhir cerita dari Oma ini. Dia meninggal ketika umur 89 tahun. Satu kali telepon saya, Nixon, kamu di mana? Saya bilang, aku di Surabaya, Mama. Dia bilang, Nixon, Mama kirim driver. Saya itu waktu belum nikah, masih kos. Dia bilang, saya kirim driver, jemput kamu datang ke rumah Mama. Ada apa, Ma? Ini jam 11 malam loh, Ma. Gak apa-apa, mau kan bisa. Saya kalau dia yang suruh, saya pasti ya nggak ada kata penolakan. Cuma kan udah jam 11, nggak pernah dia panggil segitu. Saya kaget. Itu kamarnya gede, rumahnya, anak-anaknya bikin rumahnya super besar. Dia di kamarnya yang gede sekali, saudara. Karena biasa kadang-kadang anak-anaknya kumpul kalau datang semua. Saya kaget, 9 anak, 9 mantu, 23 orang cucu kumpul semua. Saya kaget. Om bilang begini, Nixon, karena anaknya yang di luar negeri, ada banyak di luar kota Surabaya. Nixon, Mama sengaja panggil kamu hari ini dan kamu orang pertama yang Mama kasih tahu. Kenapa, Ma? Dia bilang, minggu yang lalu Mama ketemu dengan malaikat dan Tuhan Yesus. Mungkin saya nggak percaya, berdoa kebanyakan orang yang dekat dengan Tuhan biasanya hak bisa melihat Tuhan. Mama ketemu dengan malaikat dan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus bilang, sudah saatnya Mama kembali ke sini. Dan Mama bilang, Mama siap. Mama telepon anak-anak Mama semua. Dan tidak ada satu, walaupun di luar negeri yang bilang begini, sorry Ma, sibuk. Gak ada. Anak-anak yang ada berani menolak mamanya. Karena mereka tahu perjuangan mamanya. Jadi mereka semua datang. Jadi Mama udah siap ke surga. Kamu orang terakhir yang Mama ajak. Dia bilang begini, Nixon, lama Mama gak dengar kamu khotbah secara langsung. Kan ada YouTube kayak sekarang. Tolong khotbah di depan Mama dan di depan anak, mantu dan cucu-cucu. Tolong kamu khotbah. Saya nggak bisa khotbah. Saya cuma nangis seperti anak-anak. Saya bilang kepada anak-anak, kalian tahu, saya tahu kalian semuanya hebat. Tapi kalian harus sadar satu hal. Tidak pernah ada anak-anak hebat tanpa ada orang tua yang hebat yang membesarkan anak-anak itu. Hargai orang tua kalian. Dan satu hal lagi, saya bilang, tidak pernah akan ada orang tua yang hebat dan kuat seperti Mama kalau tidak didukung oleh Tuhan yang hebat. Nggak bisa Mama kalian bertahan. Dan mamanya nggak minta lagi. Padahal Oma ini kan kaum muda itu cantik, yang mau berbanyak. Bahkan ada yang bujangan, mau berjanda 9 anak. Bener, Oma cerita. Dia bilang enggak, sudah aja. Tiap orang dia berdiri sendiri. Oke. Saya bilang, anak-anaknya semua nangis. Anak yang tertua, itu adik saya. Dia bilang begini, pada adik saya. Kami semua udah gede. Adik-adik saya, kami semua berhasil. Nggak ada hidup di bawah rata-rata. Hidup kami semua berhasil. Tapi kami masih butuh Mama, Pak Pendeta. Kami masih butuh Mama kami. Doa Mama kami masih butuh. Pak Pendeta, Tuhan meminta apa? Saya siap berapa miliar sekalipun saya kumpulkan adik-adik saya, menyumbang apapun gereja atau apapun, asal berperpanjang. Saya bilang gak bisa, Pak. Masalahnya Mama udah siap. Mama udah sepakat, udah setuju. Kebanyakan berdoa, orang dekat dengan Tuhan tahu kapan dia akan pergi. Ya udah. Oma itu akan pelan-pelan dia senyum. Jadi itu tempat tidur yang bisa diangkat di rumah sakit itu. Dia dulu kayak gitu. Dia bilang, sini semuanya satu persatu. Seperti kebiasaan orang-orang percaya dari zaman dulu. Dia memberkati anak yang tertua, mantu, cucu, semuanya satu persatu. Dia ucapkan berkat. Terakhir dia panggil, misalnya sekarang kamu yang terakhir. Dia ucapkan berkat berbisik kepada saya. Dan saya akan selalu ingat dengan apa yang dia ucapkan.
Kala itu bilang begini, sudah, mama sudah mau pergi. Tuhan Yesus itu baik. Mama waktu ditanya, mau dijemput berapa malaikat? Mama bilang, 1 aja. Kan mama kecil. Itu loh, Tuhan Yesus baik. Di depan pintu, itu ada 4 malaikat yang jemput mama. Biasanya, orang kalau menjelang mau pergi, dia lihat siapa yang jemput. Dan dia bilang begini terakhir, sudah mau pergi, ini tuh papa kalian jemput mama. Biasanya, ini beberapa orang yang saya pernah layani menjelang mereka meninggal, yang akan jemput kita kebanyakan malaikat. Kedua, itu orang yang paling sayang sama kita. Ada yang mau begini, masa iya? Ada yang mau coba? Ada enggak? Kalau mau coba di sini ada listrik. Kalau kan tangannya listrik, saya bilang, udah lihat Pak, baru kita cabut. Saya mau cerita ke bapak-bapak ini. Kenapa kalau orang yang suka main dukun, orang yang jahat, susah mati? Pernah nggak ada lihat orang kaya, orang berhasil, pejabat, mau mati wajahnya sama? Sampai mau mati kayak gini, nggak mau, pernah nggak lihat? Sampai ketakutan, wajahnya ketakutan. Kenapa? Dia lihat siapa yang jemput dia. Kalau ada dijemput dari neraka, ya iblis yang jemput. Anda tidak ditakuti loh ya. Saya nggak saudara, tapi kalau saudara akan mati, baru saudara tahu. Karena pada akhirnya hidup manusia hanya Anda dan Tuhan. Di akhir hidup kita akan menutup mata sebanyak apapun teman kita. Pada akhirnya hanya kita, dan di ujung hidup ini hanya kita dan Tuhan. Sadari. Nah, Bapak Ibu katakan kayak gini, sudah mau pergi. Dia turunkan tangan pelan-pelan sampai begini. Air mata semua orang itu jatuh di ruangan. Mereka punya dokter pribadi, dokternya pegang. Mama udah nggak ada. Yang hebat, ketika oma ini dikuburkan, banyak sekali orang yang datang. Biasanya di Surabaya dan di mana-mana, orang cenderung akan datang kalau sudah upacara untuk peti, karena nggak mau lihat mayat, bener ya? Ini semua datang, banyak sekali orang datang sebelum acara satu peti, berlomba-lomba ingin lihat mayat oma ini. Semua orang yang lihat oma ini, mereka yang begini, lama-lama nggak cuek. Saudara, oma ini kayak tersenyum karena dia mati mengakhiri nafasnya dengan melihat Tuhan. Malaikat dia senyum. Ada ibu-ibu bawa anak bayi baru sekitar 1 tahun mungkin kecil, dia nangis. Anak-anaknya banyak nggak tahu ternyata oma ini banyak berjasa. Ibu itu nangis gini, Ma, kenapa nggak ngomong terima kasih, Ma udah dia bantu aku. Anaknya ada, dia banyak nabur. Dan anak bayi biasa kan sensitif. Di rumah, kalau di tempat yang banyak persugihannya, kebanyakan anak bayi nangis. Pernah nggak tahu? Ya kan? Di restoran tertentu Anda pernah coba nggak? Anak bayi nangis sampai berdoa. Ada apa nak? Ada apa nak? Dikasih susu, dikasih apa ya? Iya. Orang bilang anak bayi itu apakah? Anak bayi ini loh. Lihat oma Isa begini, ketawa-ketawa. Kan cuma ditutup kayak tipis. Ketawa-ketawa. Tiba-tiba anak bayi sambil mamanya nangis, ingin mencium oma ini. Semua orang ngomong begini, enak melihat, udah mayat masih enak melihat. Ada orang hidup udah gak enak. Ini bes mata loh, bes mata masih ingat enak dilihat. Semua orang terkesan. Satu hari saya ingin bilang, pada akhirnya kita akan seperti ini. Pastikan hidup saudara dan saya ini kehidupan sebagai warga kerajaan surga. Ibu namanya siapa, Bu? Tadi ibu yang goyang sana, goyang sini, Bu. Ibu namanya siapa, Bu? Nama baptis Rahel, nama asli Lia Indah Wahyuni. Ikut Lia. Indah Wahyuni. Oh, ada lagunya Lia itu loh, Bu. Lia kebunku. Oh, bukan. Bu, pastikan nama ibu ada di buku ini. Amin. Sehingga satu kali nanti kalau kita ketemu di surga, ibu Lia ada nggak? Oh ada. Jangan sampai nggak ada ibu Lia. Di mana ibu Lia? Surga. Oh di surga. Dipanggil Ya. Rahel. Kalau
biar ibu ada. Amin. Kan ada begini, bila zaman ini lalu pada hari kiamat, bila sangkakala Allah terdengar, bila orang yang berkeliling sabda, bila apa? Bila namaku dipanggil, ada. Bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala, ibu ada. Oke, seperti oma ini, oke, itu yang paling utama. Pastikan nama kita dibuka. Oke, karena kalau kita percaya Yesus kita hidup. Dan yang kedua, sebelum saya tutup, jangan pernah berhenti berdoa seperti Hana. Oke, dia nggak berhenti berdoa, dia datang ke Bait Kudus, dia berdoa sampai doanya dijawab. Oke, dan doa itu sekali lagi bisa mengubah sejarah. Amin. Saya selesai. Mari kita berdiri sama-sama. Haleluya, haleluya. Tuhan mau selesai sharing. Terima kasih untuk anugerah ini. Bertemu di tempat bersekutu orang-orang percaya di Caruban ini, di banjir rezeki ini. Hamba selesai berbicara. Hamba tahu pertemuan ini bukan sekedar jadwal. Tapi hamba tahu hamba ada di sini karena Engkau yang merencanakan. Dan setiap orang siapapun yang hadir, Engkau juga yang merencanakan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, jemaat banjir rezeki yang diberkati Tuhan. Sebelum saya selesai, saya ingin mengajak Bapak Ibu di sini untuk berdoa. Ingat firman Tuhan bilang, doa orang benar besar kuasa. Amin. Ini besar kuasa, ini nggak bicara kemampuan, tapi besar kuasanya. Nya ini ada dua, kuasa doa itu sendiri dan yang itu Tuhan. Jangan pernah takut untuk berdoa, karena yang menjawab doa kita bukan manusia, tapi itu Tuhan. Belajarlah kalau berdoa percaya kepada Tuhan. Doa itu bukan percaya kepada doktrin, doa itu bukan percaya kepada diri sendiri, doa itu percaya kepada Tuhan. Sebelum saya berdoa buat Bapak Ibu, coba kita ada di tahun 2026. Dan kebetulan kita berjumpa di bulan ini, di tahun ini. Masih ada bulan-bulan ke depan. Saya ingin ajak Bapak Ibu di sini untuk melihat bahwa betapa besarnya Tuhan itu. Ayo doakan. Satu doa aja, jangan banyak-banyak. Satu doa aja. Apa yang Bapak Ibu mau doakan, Tuhan buat tahun 2026 ini untuk Bapak dan Ibu. Ayo, coba pikirkan. Beberapa detik pikirkan. Aku mau doa apa? Sehingga memang iman tidak tumbuh dari mujizat, tapi kadang-kadang kita membutuhkan mujizat untuk tahu bahwa Tuhan menjawab doa kita. Bahwa kita melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, tapi kita juga mendapatkan upah dari itu. Ayo doa. Haleluya. Haleluya. Sudah pikir? Kalau harus sudah ambil keputusan, satu aja, jangan dua, jangan tiga, satu aja. Kira-kira ini doa yang utama ya. Doa yang utama. Sehari-hari ada doa kita, tapi ini doa permintaan khusus. Apa yang Bapak Ibu jemaat ingin Tuhan buat dalam hidup ini di tahun 2026. Jadi sebelum tahun 2026 selesai, doa kita dijawab oleh Tuhan. Kalau sudah siap, mari kita berdoa. Doa kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Sembahyang, doa, sembahyang. Ayo doa. Engkau sedang berdoa kepada Tuhan, bukan kepada diri sendiri.
engkau sedang berseru kepada Tuhan, bukan memotivasi diri. No, doa itu bukan motivasi diri. Doa itu berarti mengambil keputusan untuk percaya kepada Tuhan penuh. Doa sembahnya. Beberapa saat lagi kita selesai. Doa, 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 doa. Buka kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Angkat kepalamu, jangan ada yang tunduk. Karena engkau bukan berdoa kepada bumi, engkau berdoa kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan, aku percaya aku di sini bukan sekedar jadwal, tapi bagian rencanamu dalam pelayananku dan bagian rencanamu kepada setiap orang di sini untuk hadir. Mereka menaikkan doa kepadamu, Tuhan semesta alam, Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Engkau yang berjanji kepada kami, minta maka kami terima apa yang kami minta. Engkau tidak pernah bohong, firman-Mu ya dan amin. Kami mengaminkan doa kami. Diberkatilah doa kami semua dalam nama Yesus. Diberkatilah doa kami dalam nama Yesus. Diberkatilah doa kami dalam nama Yesus, sehingga apa yang kami doakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terima jawabannya. Doa kami akan kembali dengan jawaban sesuai waktu dan kehendak Tuhan. Dan beri kami ketaatan untuk tetap percaya kepada Tuhan di mana kami menyampaikan doa kami. Kami berdoa bagi tempat bengkel ini, tempat kami bersekutu di tempat ini, banjir rezeki. Tuhan, ini ada bukan karena manusia, ini ada karena Engkau mau ini ada. Biarlah setiap kami di generasi ini, di hari ini, orang-orang yang dikirimkan Engkau hari di tempat ini, hidup kami semakin baik, semakin bertumbuh dalam Tuhan. Jadikan kami berkat, jadikan kami garam dunia sekitar kami, terang dunia bagi sekitar kami, sehingga dunia bisa melihat dan akan memuji kebesaran Tuhan Yesus. Karena apa yang kami buat bersama. Berkati semua satu persatu di tempat ini, kuduskan tempat ini, berkati tempat ini. Biar siapa yang datang ke sini, mereka bertemu dengan Tuhan. Orang yang ke sini berdoa minta disembuhkan, disembuhkan. Orang yang datang di sini sedang punya masalah, berdoa di sini mendapatkan mujizat dari Tuhan. Berkati Musa, istri, anak, toko mereka. Di sini namamu disebut. Biar hatimu ada di tempat ini. Berkati toko mereka. Kirimkan pembeli, kirimkan semua yang baik. Ketika orang berbelanja di sini, mereka mendapatkan barang yang baik. Dan setiap barang-barang ini, walaupun benda mati, berkati Tuhan. Sehingga ketika dibawa pulang, berguna maksimal bagi setiap orang yang membeli di tempat ini. Barangnya nggak mudah rusak, barangnya baik, berfungsi dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Kami berdoa bagi kota Caruban, berkati kota ini Tuhan. Ada kemakmuran, ada kesejahteraan, ada ekonomi yang baik yang berputar. Pimpinan-pimpinan di kota ini Tuhan, keamanan di kota ini, berkati semuanya. Sehingga ketika kami memanggil namamu, ada kami orang percaya di tempat ini, Kau akan memberkati kota ini. Kami berdoa dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Semua yang percaya dengan baik sama-sama katakan amin. Saya kembali ke Bunda Informasi. Silakan Ustaz.